Kaleidoskop Sepak Bola Indonesia. Januari dan Februari 2024, Timnas berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Bersama Sintayong, Timnas berhasil lolos ke babak 16 besar karena menjadi salah satu peringkat 3 terbaik bersama Jordania, Palestina, dan Suriah. Namun, Timnas gagal melaju ke babak perempat final usai di babak 16 besar kalah telak dari Australia dengan skor 0-4. Pada ajang tersebut, Qatar berhasil menjadi juara usai meraih kemenangan 3-1 atas Jordania. Meskipun gagal, Timnas Indonesia berhasil meraih sejarah dengan lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaannya di Piala Asia. Maret 2024. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 2 melawan Vietnam. Kala itu, Timnas Indonesia menang dengan skor telak 3-0 lewat gol dari Jai, Ragnar, dan Sananta. April Mei 2024. Selepas membawa Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia Round 2, Sintayong kali ini membawa Timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 yang lagi digelar di Qatar. Timnas Indonesia U23 bergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Sempat kalah dari tuan rumah di laga awal, Marcelino dan kawan-kawan berhasil menyabet 2 kemenangan di sisa laga grup melawan Australia dan Yordania. Lolos sebagai runner-up, Timnas Indonesia U23 bertemu dengan Korea Selatan. Di luar dugaan, Timnas Indonesia menang lewat drama adu tendangan penalti. Sayangnya, di semifinal, Garuda Muda harus kalah dari Uzbekistan dan perebutan tempat ketiga Timnas juga kalah dari Irak. Namun, kapten ini membuat Sintayong membuat sejarah bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ke babak playoff Olimpiade Paris 2024 berstatus peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Sedangkan Guinea berstatus peringkat keempat Piala Afrika U23 2023. Namun, pada laga tersebut, Timnas Indonesia U23 kalah tipis dari Guinea dalam pertandingan playoff yang digelar di Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Juni 2024. Setelah berjuang dengan Timnas Indonesia U23, Sintayong kembali menangani Timnas Indonesia Senior untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 2. Kali ini skuad Garuda menantang Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Timnas Indonesia harus kalah dari lawannya dengan skor 0-2. 5 hari berselang, Timnas Indonesia kembali bermain, kali ini melawan Filipina, dan meraih hasil positif 2-0 tanpa balas. Hasil ini membawa Timnas Indonesia melaju ke ronde 3 dan lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Agustus 2024. Liga 1 2024-2025 dimulai dengan mempertemukan Persib Bandung melawan PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat pada 19 Agustus. Liga 1 kali ini pun terbilang sangat mumpuni karena menghadirkan VAR sebagai inovasi. September, Oktober, November 2024. Timnas bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain melawan Arab Saudi pada 5 September, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang raksasa Asia tersebut dengan skor 1-1. 5 hari berselang, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 di SUGBK. Di bulan Oktober, Timnas Indonesia bermain imbang dengan Bahrain dengan skor 2-2. Laga ini menjadi perbincangan besar karena Bahrain menciptakan gol usai waktu tambahan lewat 3 menit. Alih-alih bisa meraih kemenangan lawan Cina, Timnas Indonesia malah kalah 1-2. Lanjut di bulan November, Timnas Indonesia mengalami tekanan besar ketika berhadapan dengan Jepang. Timnas yang membutuhkan kemenangan malah kalah telak 0-4 meski bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun setelah pertandingan tersebut, Timnas mampu bangkit dan berhasil meraih kemenangan 2-0 lawan Arab Saudi serta berhasil menjaga asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Desember 2024, Piala AFF kembali digelar. Uniknya, Timnas Indonesia justru menurunkan pemain-pemain Timnas U22. Ya, pada ajang ini Sintayong memang tidak menargetkan apa-apa karena Piala AFF dianggap tidak penting. Alih-alih lolos sampai final, Timnas Indonesia justru tidak lolos babak fase grup. Ini menjadi catatan buruk Timnas Indonesia setelah tahun 2018. Sekian dan terima kasih dan tetap merdeka.